Hai guys, thank you udah klik video ini. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Balik lagi sama gue Admin Rusdi. Dalam video kali ini saya akan merangkum light novel Sao Progresif karangan dari Reiki Kawahara, Arc Area di Malam Tanpa Bintang bagian keempat, tentang pertemuan kembali dua sejoli. Bagaimana gagasan mereka berdua? Tonton video ini terus. Jadi sebagai informasi tambahan, anime Sword Art Online memang diadaptasi dari light novelnya, dan pembahasan kali ini sudah ditampilkan di animenya pada episode kedua. Oke, video ini tuh jelas isinya spoiler buat kelanjutan dari animenya. Jadi buat kalian yang gak suka sama spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif jika channel ini update video terbaru. Diawali dengan Asuna yang telah membeli sebuah roti hitam termurah dan sebotol air yang bisa diisi ulang dari sebuah toko NPC, di mana Asuna merasakan lapar padahal di dalam game. Ya, hal itu disebabkan oleh sistem dari game Sword Art Online yang mengatur para pemain akan merasakan lapar dan harus memakan makanan virtual dari game itu. Memang kedengarannya tidak masuk akal, tetapi itulah faktanya. Asuna sebenarnya juga tidak mau percaya dan ia berharap kalau makanan dan rasa lapar di game ini harusnya ditiadakan. Lagian, makanan apapun yang dimakan di dalam game sudah pasti tidak akan sampai ke tubuh asli mereka. Asuna mencoba menggambarkan rasa dari roti yang ia beli, di mana rasanya sangat hambar dan tidak bisa dijelaskan. Asuna sudah pernah menahan rasa laparnya selama di dungeon. Tapi saat dirinya kembali ke kota, maka dia mau tidak mau harus makan. Asuna duduk sambil makan di sebuah bangku sederhana di sudut area air mancur. Oh iya, jadi Asuna lagi pakai kerudung supaya wajah cantiknya tidak dilihat sama orang. Saat Asuna memakan roti itu sampai setengah, tiba-tiba datanglah seorang pria yang berambut hitam dan memakai mantel abu-abu. Orang itu adalah pria yang dia tinggalkan di gerbang kota. Siapa lagi kalau bukan Kirito? Kirito bilang kalau itu adalah makanan murah yang cukup enak. Asuna sangat malu saat menyadari kedatangan Kirito, karena sebelumnya Asuna mengatakan kepada Kirito waktu di dalam dungeon kalau ia bakalan mati, tapi dia malah pergi mencari makan setelah kembali hidup-hidup dari dungeon. Kirito berbisik ke Asuna untuk mengizinkannya duduk di sampingnya. Asuna cuma diam saja. Jadi Kirito menganggap kalau Asuna sudah mengizinkannya. Kirito kemudian duduk di sebelah kanan bagian ujung agak berjauhan dari Asuna. Kemudian Kirito mengeluarkan roti hitam yang ia beli dari saku miliknya. Asuna takjub dengan Kirito. Menurutnya Kirito itu sudah mampu buat beli makanan yang layak, tetapi malah makan roti termurah. Asuna tanpa sadar bertanya kepada Kirito kalau roti hitam yang Kirito pegang pasti baginya merupakan makanan yang paling enak. Kirito cuma mengangguk dan menjawab pertanyaan dari Asuna. Kirito bilang kalau sejak dirinya datang ke kota ini, dia selalu memakan roti itu setiap hari, tapi sedikit menambahkan sesuatu ke rotinya. Asuna bertanya tentang sesuatu itu. Kirito kemudian mengambil botol kecil dari saku miliknya, kemudian meletakkannya di bagian tengah bangku tersebut. Kirito meminta Asuna untuk menggunakan itu pada rotinya. Dengan ragu, Asuna mengulurkan tangannya dan menyentuh penutup botol itu dengan jarinya. Kemudian muncul menu pop-up dan dia memilih Use. Jarinya bersinar berwarna ungu samar. Ini disebut sebagai Target Selection Mode. Asuna kemudian menyentuh roti miliknya yang tinggal setengah. Ternyata itu adalah krim roti. Asuna menanyakan di mana Kirito mendapatkan krim itu.
Kirito memberitahukan Asuna kalau dia mendapatkannya setelah menyelesaikan quest yang disebut Chaos of the Counter Attack, dan menyelesaikannya cukup membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian Kirito juga mengambil krim dari botol itu, dan botol itu kemudian menghilang menjadi partikel-partikel cahaya kecil. Asuna yang memakan rotinya mulai merasakan rasa manis dan lembut karena krim itu. Dan tanpa sadar, dia menghabiskan rotinya lebih cepat daripada Kirito. Sebenarnya Asuna masih merasa malu dan ingin meninggalkan tempat itu. Tapi karena sudah diberi makan, maka itu merupakan perilaku yang buruk. Asuna kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kirito. Kirito yang telah menghabiskan rotinya mulai memberitahu Asuna cara agar dia menyelesaikan quest itu dalam waktu 2 jam. Asuna sebenarnya sangat tertarik tentang quest itu. Dia sangat ingin memakan roti campur krim itu tiap hari. Tapi Asuna malah geleng-geleng kepala sambil mengatakan kalau itu tidak perlu. Dirinya tidak datang jauh-jauh hanya untuk makan enak. Kirito bertanya, terus apa tujuanmu? Asuna bilang kalau dia tuh mau nunjukin bahwa dirinya ada dan telah eksis di dunia game ini. Intinya dia tidak mau dikalahkan oleh game ini, apapun yang terjadi. Kirito cuma diam sambil mendengarkan Asuna. Setelah itu Kirito meminta maaf. Asuna tidak mengerti kenapa Kirito meminta maaf, padahal dia tidak salah apapun. Kirito menunduk ke bawah sambil mengatakan sesuatu tentang hal yang mendorong Asuna sampai sejauh ini. Tapi belum selesai menjelaskan, lonceng jam di kincir angin besar di tengah kota berdenting dengan keras. Itu artinya sudah menunjukkan pukul 4 sore. Asuna melihat sekeliling. Ternyata para pemain mulai berkumpul dekat air mancur tanpa ia sadari. Asuna mengajak Kirito untuk pergi ke pertemuan yang diadakan. Kirito cuman mengangguk. Asuna di sini sebenarnya masih kepo sama penjelasan Kirito yang belum selesai. Janggal saja gitu rasanya. Dia seperti tidak ingin tahu, tapi ingin tahu juga. Nah, itulah pembahasan video kali ini. Nilai yang dapat kita ambil dari bagian 4 ini, yaitu lakukanlah kebaikan di mana saja. Karena kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas oleh kebaikan. Nah, itu. Saya sendirian mengucapkan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Rahmat berkah melimpah buat kalian semua saudaraku senusantara. Adios, salam damai seluruh alam.